Halo sahabat bonsai, kita berjumpa lagi dengan saya di channel kesayangan kita, channel Hobi Bonsai Bali. Terima kasih banyak untuk teman-teman dan sahabat bonsai yang sudah mengklik video ini, yang sudah menyaksikan video ini. Terima kasih banyak. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, jangan lupa ya beri dukungan dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe agar channel ini bisa terus berkembang ke depannya dan semakin bisa ya mengupdate video-video terbaru lainnya, terutamanya video sederhana ya tentang bonsai. Dan di video kali ini saya punya satu bahan bonsai serut ya. Ini ukurannya kecil sekali ya, lebih kecil dari jari kelingking saya. Dan rencananya kali ini saya ingin berbagi satu tips lagi ya, dimana kita akan hari ini kita akan mencoba untuk membuat bahan bonsai mame ya. Bahan ya, bukan bonsainya, tapi lebih condong ke bahannya dulu. Karena ini kita punya satu pohon serut ya. Ini dulunya adalah hasil dongkelan. Yang dulu waktu saya dongkel ini ukurannya kecil sekali ya, dan kira-kira ini sudah hampir setahun dan baru sebesar ini. Dan sekarang kita akan coba ya untuk membuat bahan bonsai mame dari bahan bonsai serut ini. Dan ini adalah jenis serut yang berdaun besar ya, dan nanti mudah-mudahan kedepannya setelah jadi mame kita harapkan bisa daunnya bisa lebih kecil lagi dari ini. Nah, nanti kita akan coba untuk mengepres ukurannya agar bisa jadi 15 cm ya nanti. Nah, jadi disimak terus ya videonya, jangan kemana-mana dan juga jangan di skip ya. Jadi selamat menyaksikan videonya. Salam satu hobi, salam bonsai. Dan pertama-tama kita akan bongkar total dulu ya. Ini masih di polybag, jadi kita akan bongkar dan kita nanti kita akan tanam ulang ya. Karena kita akan mengepres akarnya nanti, kita akan tanam di pot yang kecil, jadinya kita akan lihat dulu, kita akan bongkar dulu dan lihat bagaimana kondisi perakarannya agar kita nanti bisa mengurangi dan mengepres ukuran akarnya agar nanti bisa muat di dalam pot yang kecil ya. Nah, jadi teman-teman seperti inilah keadaan akarnya setelah kita bongkar ya. Dan ini ada semacam apa ya, bagian akar atau bonggol yang lumayan panjang. Jadinya kita akan press ya agar akarnya tidak terlalu banyak nanti. Jadi ini hampir sejengkal bagian bonggol semua. Jadi kita akan coba pendekkan ya. Mungkin kita akan pendekkan setengahnya dan kita akan pergunakan akar di bagian atas ini saja. Nah, jadi untuk bagian akar kita akan kurangi dulu. Jadi kita press dulu bagian akarnya ya. Nah, jadi kita kurangi hampir setengahnya. Dan untuk akar-akar serabut kita juga akan pangkas agar lebih pendek lagi, dan nanti agar bisa merangsang pertumbuhan akar-akar serabut baru ya, yang nantinya bisa merangsang pertumbuhan tunas-tunas baru juga di bagian atas. Nah, untuk bagian atas kita juga pangkas ya. Terdiri dari 3 bagian cabang ya. Mungkin nanti bagian ini kita akan pakai untuk membentuk mahkota ya, dan untuk 2 cabang ini kita akan pakai sebagai tangan-tangan dari bahan bonsai. Ini mungkin cabang pertama dan ini mungkin akan kita pakai sebagai cabang kedua ya. Dan ini sudah jelas kita akan pendekkan, kita akan potong ya. Dan memotongnya kita bisa lihat di bagian mana terdapat ruas atau mata tunas ya. Jadi kita usahakan memotong sedikit lebih ke atas agar nanti pertumbuhan tunas barunya bisa tepat di mata tunas atau ruasnya ya. Nah, jadi demikian. Dan untuk bagian batang ini juga sama.
kita pendekkan. Jadi penampilannya seperti ini ya. Nah, di awal sebelumnya rencananya kita akan pakai ini sebagai batang untuk membentuk mahkota ya. Tapi karena terlihat di sini keadaan batangnya tidak dalam keadaan baik, sudah agak mati ya. Jadi kita akan bersihkan saja atau potong ya. Dan kita nanti usahakan agar bisa tumbuh cabang di sini, cabang baru di sini ya, agar nanti bisa kita membentuk cabang mahkota atau bakalan mahkota ya dari sini. Jadi ini kita potong saja. Nah, jadi kurang lebih seperti ini penampilannya. Dan kita akan upayakan nanti agar bisa menjadi 15 cm ya untuk bahan bonsai mami. Dan sahabat bonsai, untuk akar kita akan kurangi juga ya, seperti kata saya tadi. Kita akan pangkas agar nanti muat di dalam pot yang berukuran kecil. Dan juga tujuannya untuk bisa merangsang pertumbuhan akar-akar serabut baru ya, dan juga bisa merangsang pertumbuhan tunas-tunas baru nantinya di bagian atas. Jadi untuk akar kita akan kurangi ya. Utamanya untuk akar-akar yang sudah memiliki akar serabut atau bagian akar yang memiliki akar serabut banyak, kita bisa kurangi. Nah, sahabat bonsai, ini ada bagian akar yang kita bisa lihat di sini. Ada bagian akar yang pertumbuhannya ke samping seperti ini ya. Dan untuk bagian akar bawah ini saya rasa kita harus potong lagi, karena setelah tadi kita perhatikan ternyata ini ukuran akarnya atau bonggolnya terlalu panjang ya. Jadi kita akan pendekkan saja lagi. Nah, jadi seperti ini ya. Terus juga di bagian atas terdapat beberapa bagian akar yang sudah bisa melengkapi bagian akar di sampingnya ya, seperti ini. Nah, jadi agar nanti tidak kita mengalami kesulitan dalam proses penanaman ya. Jadi proses awal kurang lebih seperti ini ya. Dan setelah proses pemotongan baik cabang maupun di bagian bonggol ya, tidak lupa kita tambahkan salep kambium ya, untuk menghindari adanya pembusukan nanti oleh faktor-faktor luar seperti bakteri dan juga jamur yang menempel ya. Jadi kita usahakan agar bisa kita tambahkan salep kambium di bagian bonggol dan juga di bagian cabang-cabang bagian atas yang kita potong tadi, agar nanti proses penutupan kambiumnya bisa lebih cepat ya.
Nah, sahabat bonsai, sekarang kita lanjut ke proses penanaman ya, dan kita akan tanam dalam pot yang berukuran kecil seperti ini. Ini adalah pot plastik ukuran 8 cm ya, jadi ukurannya kecil, lumayan kecil ya, ini hampir setengah jengkal. Dan di sini karena lubangnya terlalu besar ya, agar media nanti tidak jatuh, kita akan lapisi sedikit dengan ini ya, saya pakai mouse hitam. Ini sekedar buat untuk apa ya, untuk menghalangi media agar tidak jatuh ya. Jadi seperti ini. Dan di sini media yang kita pakai adalah campuran beberapa atau 3 macam media ya. Ini saya pakai ada sekam bakar, ini pasir malang, dan juga ini premium soil dari Kartel Bonsai yang sebelumnya saya pernah review di video. Dan kita akan campur ya, campur ini ya, campur dulu. Nah, jadi ini media bonsai dari atau premium bonsai soil dari Kartel Bonsai ini memang ada nutrisinya ya, sudah terkandung nutrisi yang sangat baik sekali untuk bahan bonsai, utamanya untuk bahan-bahan bonsai yang masih dalam proses pertumbuhan atau penyuburan ya. Nah, jadi demikian. Kita akan tambahkan media dasar dulu ya. Nah, dalam proses tanam ini kita akan atur ya posisi akarnya seperti apa, agar nanti sesuai dengan harapan ya, agar posisi akarnya bisa melingkar ya. Jadi pertumbuhan akarnya bisa seimbang. Jadi kita atur seperti ini ya. Setelah kita rasa pas ya, kita tambahkan media lagi. Ya, mungkin ini termasuk cara sederhana ya dari saya untuk membuat bahan bonsai mame dari bahan pohon serut ya. Ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman pemula dimanapun berada yang mungkin ya ada keinginan untuk membuat bonsai kecil seperti ini atau mame ya. Jadi bisa pergunakan cara yang saya aplikasikan sekarang, ya mudah-mudahan bisa memberi manfaat ya. Kita usahakan agar memang medianya memang benar-benar full sampai ke bawah ya. Jadi kita pakai cara ini. Nah, jadi demikian proses tanamnya, dan selanjutnya kita bisa siram ya. Siram dengan takaran yang full. Kita bisa lihat ya, medianya sangat poros sekali,
sehingga air yang kita siram itu, yang kita siramkan tadi, benar-benar sudah sampai ke dasar pot ya, dan tidak ada sama sekali air yang menggenang di atas pot atau di media ya. Jadi benar-benar poros sekali. Nah, jadi sahabat bonsai, ini kira-kira kalau kita ukur ya, ini sekitar berapa ya, 10 cm ya. Dan nanti kita harapkan setelah tumbuh bisa menjadi seukuran jengkal seperti ini, bisa jadi 15 cm ya, karena ukuran mame maksimal 15 cm. Jadi kita akan usahakan agar ukurannya bisa mencapai 15 cm dari dasar pangkal bonggol ya, dari media tanam sampai ke ujung mahkota. Dan untuk tahap akhir, jadi karena bahan bonsainya ini tadi kita lakukan potong akar dan juga pemangkasan ya, pemangkasan cabang utama. Jadi untuk menghindari stres kita akan lakukan penyungkupan. Jadi penyungkupan kita lakukan dengan menggunakan plastik kecil seperti ini ya. Jadi kita sungkup full saja, cuman tidak diikat ya. Ini semata-mata untuk mengurangi stres saja. Dan toh juga saat ini sore hari, jadi nanti tingkat stresnya bisa jadi agak berkurang ya, karena pada saat malam hari tidak terdapat sinar matahari, jadi proses penguapannya jadi lebih sedikit dan tingkat stresnya kita upayakan dan kita pastikan agar tidak terlalu tinggi ya tingkat stresnya. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu kita akan letakkan tempat yang agak teduh dan terhindar dari sinar matahari. Nah, jadi demikian ya sahabat bonsai, video kita kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi ya untuk kita semua, dimana kalau kita ingin membuat atau berkreasi dengan bahan-bahan sederhana seperti ini, terutama bahan rukem ataupun bahan serut seperti ini, kalau kita ingin membuat bonsai kecil atau mame, bisa kita pakai cara ini ya. Kita tumbuhkan dulu di dalam wadah yang besar, semisal polybag. Setelah akarnya memang benar-benar matang dan juga pertumbuhannya benar-benar bagus, bisa kita lakukan dengan cara seperti yang saya paparkan atau perlihatkan tadi di video ya. Nah, jadi demikian, mudah-mudahan ini bisa sekali lagi bisa bermanfaat ya, menginspirasi dan menghibur kita semua. Jadi terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam satu hobi, salam bonsai, dan jangan pernah menyerah dalam berkreasi dan berkreativitas. Terima kasih.